Diduga mengalami korsleting listrik di bagian mesin, sebuah minibus terbakar di Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat malam. Besarnya kobaran api menghanguskan seluruh badan kendaraan roda 4 tersebut. Menurut pengemudi, dirinya sudah mencoba berusaha memadamkan api, namun api tiba-tiba membesar dari bagian mesin, hingga langsung keluar bersama penumpang yang merupakan keluarganya untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran sektor Kebayoran Lama mengerahkan 1 unit mobil pemadam beserta 4 personil untuk memadamkan mobil tersebut. Jadi pas jalan dari rumah aman-aman aja. Nah, itu sebelum ngeluarin asap ada bunyi atau ada gejala-gejala? Ada bunyi apa-apa. Ada bunyi setelah udah bakar yang gede baru ada bunyi. Di mobil ada berapa? Di mobil ada berapa orang, Pak? 5. Ada korban, Pak? Nggak ada. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari Pondok Indah menuju Lebak Bulus ditutup sementara. Dari rekaman video amatir warga memperlihatkan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi kebakaran trafo gardu induk listrik milik sebuah pabrik pengolahan kertas di Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi, Jumat siang. Kobaran api pun terlihat membakar trafo berukuran besar di lokasi tersebut. Untuk pemadaman, 7 regu pemadam kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi diterjunkan untuk mengatasi amuk si jago merah ini. Alhasil, api pun dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Kebakaran, besar juga sih apinya tadi. Asapnya tadi sampai ke atas, ngebul juga sih banyak. Untuk saat ini udah ada mobil pemadam kebakaran memang? Nah, untuk saat ini udah ada yang datang pemadam itu 3 mobil. Ya. Sementara sejumlah saksi mata di lokasi kejadian menyatakan kebakaran tersebut sempat menimbulkan ledakan hingga memicu kekhawatiran warga sekitar. Sementara pihak perusahaan dan Dinas Damkar Kabupaten Bekasi masih enggan berkomentar terkait peristiwa kebakaran tersebut. Peristiwa kebakaran ini kini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia. Sebuah rumah di kawasan Pelosok Kuning, Kabupaten Sleman hancur akibat ledakan yang diduga karena petasan dalam jumlah besar yang disimpan di dalam rumah. Ya, kini polisi telah memeriksa 1 orang sebagai saksi dalam kasus ledakan yang terjadi pada Jumat pagi. Sebuah ledakan hebat terjadi Jumat pagi di sebuah rumah yang terletak di Pelosok Kuning 5, Mino Martani, Ngaglik, Sleman. Akibat ledakan tersebut, rumah hancur dan beberapa rumah lain mengalami kerusakan. Menurut saksi mata, ledakan terdengar 2 kali. Ledakan pertama terjadi pukul 7.45 pagi dan disusul ledakan kedua yang lebih besar. Diduga ledakan berasal dari petasan yang disimpan di dalam rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut karena saat terjadi ledakan rumah dalam keadaan kosong. Gini, tadi kan sekitar jam 7.45 ledakan pertama datang. Terus saya keluar rumah sampai sini kepulan asap di situ. Kepulan asap, terus timbul ledakan yang gede, sampai menimbulkan loncatan beberapa material rumah ke sebelah rumah tetangga. Jadi, menurut keterangan warga, rumah yang hancur tersebut merupakan rumah milik seorang warga yang bernama Munadi. Warga menduga Munadi menyimpan petasan dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini terkait dengan tradisi main petasan tiap bulan Ramadan di kawasan Pelosok Kuning. Kini polisi telah memeriksa 1 orang buntut ledakan yang terjadi Jumat pagi, namun belum ada satupun tersangka yang ditetapkan. Tidak usah melakukan seperti itu, karena itu bisa membahayakan orang lain ataupun diri sendiri. Dan yang jelas itu melanggar aturan. Dan ancaman pidananya cukup serius. Lumayan tinggi, ancamannya 10 tahun. Untuk sementara, polisi menemukan fakta bahwa pembelian bahan-bahan peledak dilakukan dengan cara daring, dititipkan di rumah warga dan berujung ledakan.
Belum diketahui berapa kerugian akibat kejadian tersebut. Warga berharap polisi mengusut kejadian ledakan tersebut mengingat lokasi kejadian ada di kawasan padat penduduk dan membahayakan keselamatan warga. Tim Liputan CNN Indonesia.